Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini akhirnya kita akan mereview One Piece volume 1 cetak ulang versi premium. Nah, ini dia untuk komiknya. Kira-kira gimana sih untuk yang cetakan premium ini? Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke, ini dia One Piece Volume 1 cetak ulang versi premium yang akhirnya setelah berabad-abad menanti, ini dicetak ulang juga ya teman-teman di Indonesia. Nah, untuk cover bagian depannya seperti ini, ada One Piece, judulnya Romance Down, dan ini ada gambar Luffy, Nami, dan Zoro ya teman-teman, 3 orang pertama di kru topi jerami, dan Eiichiro Oda sebagai pengarangnya. Ini untuk volumenya di atas, buku komik Alex Media Computindo. Untuk spine-nya seperti ini ada gambar Luffy. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini, ada sinopsis yang lumayan panjang sekali ya teman-teman. Namaku Luffy, dahulu ada seorang pria yang telah memiliki semua kekayaan, kemasyhuran, dan kekuasaan di dunia yang disebut One Piece, yaitu Gold Roger, si Raja Bajak Laut. Kalimat terakhir yang diucapkan sebelum kematiannya telah mendorong orang-orang di seluruh dunia untuk mengarungi lautan, mencari harta karun termasuk aku. Aku ingin menjadi Raja Bajak Laut, namun untuk meraih cita-cita itu, aku harus jadi kuat. Buah gomu-gomu yang kumakan membuatku menjadi manusia karet. Ya, sekarang saatnya mencari kru untuk kapal bajak lautku. Itu dia untuk sinopsis di volume pertama ini ya teman-teman. Dan ini untuk ratingnya 12 plus dengan harga 45.000 ya di Pulau Jawa. Ini sama seperti yang komik One Piece sekarang ya, yang volume 102 itu. Tapi seperti biasa kalau kalian mau diskon 20% lebih, link tokonya sudah aku taruh di deskripsi ya teman-teman, kalian bisa cek di sana. Oke, itu dia untuk bagian belakangnya. Dan untuk yang versi cetak ulang ini kemarin terbit tanggal 5 Juli 2023 ya. Dan sempat ada yang nanya tuh, Bang, kalau kira-kira dicetak ulang itu covernya bakal ngikutin yang versi pertama atau enggak sih? Dan jawabannya ternyata tidak ya teman-teman, justru dia itu ngikutin cover yang cetak ulang versi reguler. Loh, memangnya sudah pernah cetak ulang? Jawabannya sudah ya teman-teman, ini aku kebetulan punya yang versi cetak ulang reguler. Ini yang pakai kertas koran gitu tipis. Dan dia sama ya covernya. Dan di sini sudah ada gambar petanya di belakangnya. Kalau yang versi cetakan pertama itu kan polos ya, warnanya juga kuning banget. Kalau ini lebih muda kuningnya. Tuh sama. Untuk spine-nya juga sama, teman-teman. Tapi karena di premium ini lebih lebar, dia gambarnya juga lebih lebar ya, gambar Luffy-nya. Kalau bagian belakangnya juga sama persis. Untuk sinopsisnya sama persis. Ini di bagian ini cuma nggak ada ini ya teman-teman, tulisan Indonesian Edition for Distribution and Sale in Indonesia Only. Yang di sini nggak ada kan. Kalau yang lainnya sih sama persis, nggak ada beda. Dan kalau ketebalannya itu segini, ini nggak nyampe 2 kali lipat sih, cuma 1,5 lah kalau nggak salah begitu ya. Nah, kalau masalah isi kira-kira ada nggak perbedaannya? Dan jawabannya adalah nggak ada ya teman-teman, sama saja. Cuma beda di lembar pertama doang, itu pun nggak penting ya. Cuma yang undang-undang pelanggaran hak cipta tersebut. Nah, itu kalau yang di versi premium itu dia di tengah, terus di informasi cetakannya juga di tengah, sedangkan di versi reguler dia ke atas teman-teman. Nah, itu. Dan ini sih bukan termasuk kontennya ya teman-teman, karena ini cuma informasi apa gitu. Sedangkan tulisannya sama saja, nggak ada bedanya. Itu ya teman-teman, cuma bedanya itu doang. Dan mulai dari kontennya, mulai dari sini sampai selesai itu 100% sama, nggak ada beda sama sekali, nggak ada tambahan-tambahan yang sesuatu gitu. Ya sama, nggak ada iklan sekalipun, nggak ada ya teman-teman. Ini juga nggak ada. Langsung tamat aja gitu, nggak ada iklannya tuh. Jadi ini tuh bener-bener sesuai namanya ya, cetak ulang. Dicetak ulang pakai book paper, nggak ada tambah-tambahan sesuatu lah gitu ya, nggak ada, sama semuanya. Pokoknya sama lah, 100% sama isinya teman-temannya gitu intinya. Oke, jadi untuk perbandingan antara versi premium dan reguler ya. Sekarang kita masuk ke bagian kontennya, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kontennya ya. Ini untuk versi premium. Romance Down One Piece Volume 1 Eiichiro Oda. Ini daftar isinya itu terdiri dari 8 chapter.
dari halaman 3 sampai 187. Jadi totalnya tuh 187 halaman ya untuk yang volume 1 ini, dan dibuka dengan cerita Goldie Roger, eksekusi Goldie Roger, tapi saat itu masih Gold Roger ya terjemahannya. Ini waktu di Logie Town ya. Selanjutnya ini ada gambar nyambung gitu. Ini hitam putih, sedangkan kalau di One Piece Red Green Characters itu dia berwarna ya teman-teman. Jadi pin up poster gitu. Oke, ini sudah masuk ke cerita 1 ya, Romance Down. Di sini tuh menceritakan tentang masa kecil Luffy waktu di desa Fusa ya. Ini nanti diceritakan gimana sih Luffy bisa-bisanya makan buah gomu-gomu. Dan di sini juga ada Shanks. Nanti diceritakan juga kenapa dia bisa kehilangan lengan kirinya ya. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri. Kita bahas secara singkat saja lah ya, karena ini sudah lama banget, pasti kalian sudah tahu. Ataupun masih ada yang lupa. Kalau lupa, silahkan beli dan baca sendiri ya teman-teman. Oke, itu dia untuk chapter pertama. Selanjutnya ini di chapter kedua, judulnya Luffy si topi jerami. Nah, di sini tuh Luffy sudah mulai mengarungi lautan ya. Ini di akhir chapter pertama tadi sudah mulai keluar dari desa Fusa untuk menjadi bajak laut. Di sini nanti Luffy pertama kali bertemu dengan Koby di kapal bajak laut Alvida. Cuma di sini Alvida belum makan buah iblis ya teman-teman. Dia masih gendut gitu, belum seksi kayak yang sekarang. Nanti dia ketemu Koby ya di sini. Pokoknya ini jadi bajak laut pertama yang dihadapi Luffy, alias jadi musuh Luffy ya. Oke. Selanjutnya ini di chapter ketiga, judulnya Zoro si pemburu perompak. Diceritakan Luffy dan Koby sudah sampai di sebuah kota pangkalan angkatan laut yang dipimpin oleh Morgan si tangan kapak ya, itu bapaknya si Helmeppo. Dan sesuai judulnya Zoro si pemburu perompak ini di sini pertama kalinya Zoro ditampilkan ya teman-teman. Nah, ini dia sedang diikat di sebuah tiang kayu dan akan dieksekusi oleh angkatan laut yang ada di kota tersebut. Nah, ini Luffy nanti nawarin Zoro untuk jadi nakama pertama di kru bajak lautnya ya, tapi nggak langsung diterima karena Zoro masih memikirkan sesuatu, masih banyak pertimbangan lah ya intinya. Dan cerita Luffy dan Zoro ini cukup panjang sampai ke chapter 7 lah kalau nggak salah ya. Dari chapter ketiga sampai chapter ke-7 bahas mereka berdua. Nah, ini dia si Helmeppo yang menyebalkan ya teman-teman, mukanya ini bener-bener ngeselin kelakuannya juga. Nah, ini karena ceritanya cukup panjang, kita persingkat saja ya. Pokoknya sampai chapter 7 nanti ceritanya Luffy sama Zoro teman-teman. Nah, ini nanti Luffy melawan si Morgan si tangan kapak itu. Dan ini adalah angkatan laut pertama yang jadi musuh Luffy teman-teman ya, si Morgan. Oke. Nah, di chapter ke-6 ini judulnya Orang Pertama, dan ini kalian bisa nebak lah ya kayak gimana ceritanya, dimana Zoro di sini akhirnya menerima tawaran Luffy untuk menjadi nakama pertamanya untuk mengarungi lautan jadi bajak laut ya. Dan di sini Zoro kemudian membantu Luffy untuk menghadapi para angkatan laut ya. Nah, ini dia. Ya, pokoknya itulah, nanti Luffy ngalahin si Morgan juga. Ini dia Gomu. Apa itu? Gomu malah nggak ada sambungannya. Oke. Kita sampai ke chapter yang terakhir ya, yang ke-8, yaitu judulnya Munculnya Nami. Dan seperti judulnya di sini tuh nanti Nami pertama kali dimunculkan ya, teman-teman. Oke, nah ini dia. Nami mulai muncul ya, tapi di tengah lautan gitu, nggak langsung ketemu Luffy. Nanti ketemu Luffy-nya di kota apa ya, lupa. Pokoknya di sebuah kota gitulah. Nah, ini kapal bajak laut Buggy ya, tapi Buggy belum muncul teman-teman di sini ya, baru anak buahnya dulu. Sedangkan Buggy-nya nanti dia muncul di volume kedua. Nah, ini dia pertemuan Luffy dan Nami untuk pertama kalinya ya, teman-teman. Oke. Dan selesai ya. Ini dia. Namaku Nami, mau bergabung denganku. Nah, itu dia nawarin ke Luffy untuk bisnis sih sebenarnya ya nih. Dan Romance Down selesai. Jadi intinya di volume pertama ini menampilkan 3 kru topi jerami pertama ya, yaitu Luffy, Zoro, dan Nami teman-temannya. Tapi kalau Nami ini baru sedikit sekali. Nanti disambung ke volume kedua.
Masih membahas soal isinya dan ini tuh bikin aku sedikit bingung ya teman-teman, karena apa? Karena di sini lihat panel komiknya itu nggak full sampai ke atas teman-teman. Di sini masih ada space kosong putih gitu, dan ini nggak cuma selembar dua lembar tapi banyak banget, dan di versi reguler tuh juga ada teman-teman, sama saja seperti ini gambarnya. Di atasnya kayak nggak full gitu, ada space kosongnya. Ini entah kesalahan pihak Alex atau memang materi dari Jepang begitu, saya kurang paham juga ya. Kalau memang materi dari Jepang seperti itu ya mau gimana lagi, kita nggak bisa protes ya, cuma bisa nurut saja. Jadi ya gitulah pokoknya. Oke, itu dia untuk masalah cover dan isi ya teman-teman. Dan kemudian muncullah pertanyaan, kira-kira worth it nggak sih untuk dibeli yang versi premium ini? Dan jawabannya adalah tergantung ya teman-teman. Tergantung kalau kalian memang baru pertama kali mau baca ataupun mau koleksi, ataupun yang koleksi komik One Piece-nya masih bolong-bolong seperti saya, ini sih wajib banget dan layak banget, worth it banget buat dibeli ya teman-teman. Karena apa ya? Ya, mau kapan lagi belinya kalau bukan sekarang kan? Apa mau nunggu komiknya harganya mahal dan langka ratusan ribu lagi? Kan nggak lucu ya. Jadi kalau memang kalian punya niat mau koleksi One Piece ya sekarang belinya, mau kapan lagi? Gitu kan? Jadi ya worth it banget buat kalian yang memang belum punya ataupun masih bolong-bolong ya koleksinya. Sedangkan kalau kalian memang sudah punya yang versi reguler lengkap dari volume 1 sampai 98, itu ya terserah kalian mau beli atau enggak, terserah kalian. Kalau ada duit ya silakan beli, kalau enggak ya enggak masalah sih. Soalnya ini cetakannya isinya sama saja teman-teman, 100% sama, enggak ada yang spesial atau gimana. Cuma formatnya saja yang pakai book paper ya. Jadi ya terserah kalian mau beli atau enggak. Keputusan ada di tangan kalian ya teman-teman. Jadi sepertinya cukup sampai di sini saja pembahasan tentang One Piece volume 1 cetak ulang ini ya teman-teman. Dan untuk yang volume 2 nanti juga bakal terbit di bulan Juli ini ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Oke lah, itu dia review dari One Piece volume 1 cetak ulang versi premium kali ini. Semoga kalian bisa dapat informasi yang bermanfaat dari video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.